Pemirsa, ada lagi kasus penganiayaan anak di daycare alias tempat penitipan anak menggemparkan publik. Beberapa waktu terakhir kalau kita lihat publik kerap kali marah dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di daycare. Jadi sebenarnya apa masalah yang terjadi? Kita akan bahas dalam At Large hari ini. Ternyata daycare jadi membuat anak takut, menjadi scare untuk balita. Pemirsa, kita lihat dalam beberapa bulan terakhir saja ada banyak kasus yang terjadi menimpa anak-anak yang dititipkan di daycare. Kita ingat bulan Mei 2024 ada daycare di Pekanbaru yang kemudian ditemukan sang anak tidak diberi makan alasannya supaya anak tersebut tidak buang air besar. Kemudian pengasuhnya mengikat kaki anak tersebut dengan lakban di kursi. Ini aneh sekali terjadi di daycare pada bulan Mei 2024. Kemudian bulan Juli 2024 kita ingat lagi viral di media sosial daycare di Depok juga melakukan kekerasan fisik pada anak. Bulan Oktober, hanya jeda beberapa bulan saja pemirsa, di Medan, Sumatera Utara. Ada kekerasan fisik yang diperlihatkan dalam sebuah video singkat pada saat seorang pengasuh memberikan makan kepada anak balita yang dititipkan di sana. Makannya sangat dipaksakan, kemudian pipinya dicubit, banyak kekerasan fisik yang terjadi. Dan baru saja beberapa hari yang lalu, polisi menetapkan satu tersangka, seorang pengasuh di daycare di Depok, di Kiddy Space, bulan Desember 2024 karena kesal anak ini menangis terus-menerus, kemudian pengasuhnya menyiram balita tersebut dengan air panas. Ini benar-benar disayangkan tetap terjadi di daycare dalam beberapa kurun waktu terakhir, dan kita lihat pemirsa salah satu alasannya karena dalam sekian banyak daycare yang kemudian dilakukan penelitian oleh KPAI, 44%-nya ternyata ilegal alias tidak memiliki legalitas secara nasional. Jadi tidak ada melakukan pendaftaran sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi ini lebih dari 50%-nya mungkin legal, tapi kalau kita lihat datanya masih banyak sekali yang ilegal pemirsa. 44% bukan angka yang sedikit. Nah, kita lihat di setiap daycare ternyata banyak kekerasan yang terjadi. Ini bisa tercermin dalam laporan kekerasan pada anak yang diterima oleh KPAI. Jadi sepanjang tahun 2024 sampai tengah tahun ini di bulan Juni 2024, KPAI menerima 1.193 laporan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Nah, dalam angka-angka ini dijabarkan pula ternyata ada 486 kasus itu merupakan korban dari pengasuhan bermasalah. Apa yang dimaksud dengan pengasuhan bermasalah? Salah satunya pemirsa adalah di dalam daycare itu sendiri, karena daycare masuk ke dalam bagian pengawasan atau pengasuhan pada anak. Angkanya 486 dari total 1.193 kasus yang dilaporkan. Jadi hampir setengahnya pemirsa. Dan kemudian kalau kita lihat ada 86 kasus korban kebijakan pada lingkungan pendidikan. Daycare juga masuk di dalam satu lingkungan pendidikan. Nah, sejauh ini sejak banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak di daycare yang terkuak ke publik, jadi apa masalahnya? Jadi kita sudah kumpulkan ada beberapa masalah yang kemudian didapatkan dari setiap kasus yang terjadi, walaupun ada banyak masalah lainnya pemirsa. Tapi yang jelas karena daycare tidak memiliki izin. Saya ambil contoh, pada saat di Depok viral ada kekerasan pada anak di daycare yang dilakukan oleh seorang selebgram parenting. Itu ternyata pada saat dilakukan penelitian dari 110 daycare di Depok hanya ada 12 daycare di Depok yang legal atau sudah memiliki izin. Kemudian perlu standar pengawasan memadai karena selama ini tidak ada pengawasan berkala yang dilakukan di setiap daycare yang tetap beroperasi untuk mengurusi dan mengasuh anak-anak yang dititipkan di sana. Kemudian perlu sertifikasi dan akreditasi bagi daycare dan pengasuhnya. Pengasuhnya adalah poin penting karena setiap kekerasan ini kita lihat yang melakukan kekerasan adalah pengasuh bahkan pemilik daycare tersebut. Dan yang terakhir adalah lemahnya pemahaman tentang perlindungan anak. Mungkin karena hubungannya dengan sertifikasi dan akreditasi pengasuh, ini akan ada kaitannya dengan pemahaman tentang perlindungan pada anak. Bagaimana cara mengatasi anak? Ini sama seperti yang disampaikan oleh seorang pengamat perlindungan anak yang merupakan Kepala Biro Psikologi dari Rumah Cinta, Ibu Retno, yang mengatakan begini, jangan sampai pengasuh memiliki masalah kesehatan mental yang beresiko menyalurkan kemarahan pada anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Sehingga saat anak cenderung mengeluarkan emosi negatif, pengasuh dapat memberikan
penanganan yang tepat. Nah, kalau kita lihat kasus yang terakhir pemirsa, anaknya terus menangis, malah disiram punggungnya dengan air panas. Berarti ini berkaitan dengan masalah kesehatan mental sang pengasuh. Kemudian kita lihat lagi ada pendapat lainnya dari Imanuddin Hamzah, seorang dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang mengatakan kasus kekerasan terhadap anak di daycare seperti fenomena gunung es. Bisa jadi banyak kasusnya tetapi tidak terpublikasikan dengan baik atau orang tua korban tidak melapor. Jadi pemirsa, kalau kita lihat dari rentetan kasus ini jangan sampai ini terulang lagi. Apalagi sempat ada yang menyebut ini bisa jadi fenomena gunung es. Hanya sedikit yang melapor dan terpublikasikan. Dan pada saat ini terjadi di sekitar Anda, laporkan pada pihak berwenang supaya kita juga ikut serta melindungi anak-anak apalagi yang dititipkan dalam daycare. Pemerintah juga harus memperbaiki bagaimana sistem daycare ini supaya tidak terjadi lagi kekerasan fisik pada anak di daycare.